aku Alzena Wahyukirana, sekarang semester 5. Panjang kali, aku nanyanya cuma Oke, baik. Anaknya paket lengkap ya, paket ditanya lengkap. 1 jawabnya 5. Iya, betul. Nama lengkap. Welcome to Suka Jadi. Suka-suka kamu tanya, kita jawab di sini. Nah, sahabat kamu Soren, malam ini adalah kita di episode kedua dari podcast Suka Jadi. Dan tentunya aku tidak mau sendirian, karena di samping aku sudah ada Nana. Halo semuanya. Nana agak bingung ya, ini mau nyapanya antara orang tuh nggak lihat sama di depan tuh ada kamera gitu. Betul sekali. Jadi fokusnya bingung mau nyapanya ke siapa gitu. Bener ya kan? sekali. Iya, nggak apa-apa, yang penting menyapa ya. Iya. Nah guys, kali ini aku kedatangan seorang tamu. Ini tamu spesial buat aku karena dia adalah narasumber pertama dari luar ruangan ini. Karena di episode pertama itu narasumbernya adalah teman sebelah meja aku. Jadi kayak nothing special, nggak deng, kamu tetap spesial. Ya, jadi ya. Ngangguk dari kejauhan. Nah, boleh dong Nana perkenalan diri dulu dong. Nama lengkapnya siapa? Nama aku Alzena Wahyukirana, sekarang semester 5. Panjang kali, aku nanyanya cuma Oke, baik. Anaknya paket lengkap ya, paket ditanya lengkap. 1 jawabnya 5. Iya, betul. Nama lengkap? Alzena Wahyukirana. Alzena Wahyukirana, panggilannya? Nana. Iya. Tapi kalau nggak salah dulu kamu punya nama panggilan yang beda ya? Sebenarnya tergantung sama orangnya sih. Awalnya sih Nana itu cuma nama di keluarga, tapi karena orang-orang mungkin udah terlanjur ngomong Nana, ya mau nggak mau ya Nana aja. Tapi kalau untuk dosen atau guru ya Alzena tetap. Manggilnya tetap Alzena. Itu siapa yang pertama kali mencetuskan tiba-tiba orang jadi manggil Nana semua? Dari ini sih orang yang jenguk waktu bayi gitu. Katanya Alzena tuh susah namanya. Pakai Z ya. Kalau orang tua kan manggilnya Aliena, Alsena gitu. Jadi gregetan mungkin ya orang tua nenek kakek gitu. Terus dia panggilnya ya udah namanya Nana aja, nggak usah Alzena apa itulah, susah gitu. Pakai panggilan yang mudah diingat juga. Nana ya. Soalnya kalau lidah Indonesia ngomong Z itu agak susah ya. Kepleset gitu lidahnya kalau pakai Z. Kalau orang Jawa juga pakainya Y gitu. Aliena. Oh, jadi Z itu ganti ke Y. Geser 1 abjad ya. Jadinya Aliena gitu. Betul. Oke, Nana ini asalnya dari daerah mana? Dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Purbalingga. Wah, hai geng Purwalingga. Nah, ini nih perwakilan dari Jawa Tengah Purwalingga. Jauh sih lumayan ya. Iya, Waktu itu jauh. aku pernah perjalanan darat ke Jawa Tengah. Lumayan pegal ya, walaupun naik mobil gitu. Nana biasanya kalau pulang ke Purbalingga naik apa? Kalau sekarang sih travel, tapi biasanya pakai kereta api. Pakai kereta api. Berarti naiknya dari stasiun Kiara Condong. Kiara Condong. Kenapa nggak stasiun Bandung? Karena nggak ada stasiun, nggak ada keretanya. Oh, rutenya nggak ada yang dari stasiun Nggak ada, Bandung. sama sekali. Dan itu cuma ekonomi doang kalau di Kiara Condong dan di Cimahi itu. Oh ya Allah, sedih banget. Karena naik ekonomi itu sebenarnya nggak salah sih. Iya, nggak Sekarang salah. kan ekonomi sudah udah lebih jauh nyaman ya. Iya. Cuman tetap aja dulu sebelum pandemi kan 1 seat 3 atau sihnya 4 gitu kan. Jadi tetap aja empet-empetan gitu. Empet-empetan. Nah, Nana dulu di Purbalingga dari SMA mana sih sekolahnya? Aku dari SMA 1 Purwokerto. SMA 1 Purwokerto. Iya. Tapi rumahnya di Purbalingga. PP. Enggak, ngekos. Hah? Serius? Aku ngekos. Dari SMA udah ngekos? Udah. Oh my god, anaknya tuh bener-bener independent woman ya. Iya, betul sekali. Independent woman dari SMA udah ngekos. Iya. Itu kenapa sampai kepikirannya udahlah SMA-nya di luar aja gitu? Karena motivasi juga sih Teh. Jadi kalau misal dari keluarga ini emang ngedidiknya tuh pengen anaknya tuh keluar dari zona nyaman, keluar dari daerah sendiri gitu. Karena kita kan kota kecil gitu, masih terpencil, tapi kita nggak boleh jadi orang yang
ya deso lah istilahnya, kita boleh deso tapi pikiran ya bisa open gitu. Ya apa namanya tuh asal daerah boleh deso tapi pikirannya ngotak ya. Iya, ngotak. Iya. Nah, berarti waktu itu atas pilihan sendiri pengen di SMA 1 Purwokerto. Ya, atas pilihan sendiri. Itu kalau nggak salah sekolah favorit loh. Iya, Iya kan? 10 besar di Jawa Tengah. Wah, 10 besar di Jawa Tengah. Gila, ini proud banget sih sama Nana. Susah nggak sih dulu waktu masuk ke SMA 1 Purwokerto? Sebenarnya alhamdulillahnya nggak tahu sih ini sih mungkin faktor bejo juga ya. Bejo tuh artinya? Bejo tuh beruntung. Oh, untung. Oke. Beruntung. Jadi dulu itu saya masuk itu ke Purwokerto ini alhamdulillahnya dapat bonus. Jadi waktu itu saat itu rata-rata tuh belum 9. Tapi hampir 9. Nah, karena saya pernah juara nasional. Wow. Musik tradisional tepatnya. Juara nasional musik Tradisional okay. ya di nasional. Saat itu 2014 di Jawa Tengah, di Semarang, tapi itu udah nasional. Nah, itu ketambahan tuh poin 50 apa sih? Nilai ketambahan nilai 50 gitu. Jadi otomatis yang tadinya dari 8 bisa jadi 9 lebih. Jadi kita tuh masuk, dan itu tuh susahnya itu kuota luar gitu. Aku masuknya ke kuota luar. Oh, karena dulu udah masuknya kayak sistem zonasi Ya, gitu ya. zonasi. Jadi diutamakan prioritasnya yang dari daerah Purwokerto, baru sisa berapa persennya dari luar. Ya. Tapi tadi itu ada poin-poin. Berarti kalau mau masuk ke SMA Negeri 1 Purwokerto, itu kita ada tambahan poin-poinnya gitu. Misalkan nilai matematikanya 9, oke, kamu nambah 10 poin gitu. Lebih ke ini sih ya, mungkin lebih ke prioritas prestasi. Kalau misal semakin besar kita kejuaraannya, semakin besar dinilainya. Tapi walaupun nanti misal udah juara di provinsi nasional, udah banyak, tapi tetap diambil satu yang paling besar gitu. Oh gitu, jadi dari sekian banyak si kejuaraan itu dipilih yang paling besar. Nah, akhirnya waktu udah sekolah di SMA Negeri 1 Purwokerto, pilih jurusannya apa? Pilih jurusannya itu kita ada tes teh. Oh, dites dulu. Dites, nggak cuma mau IPA, IPS, tapi kita dites. Nah, ketika itu kelas 10 itu masih umum, masih tahap tes itu mau ke berapa ya? Pokoknya pertengahan di kelas 1 itu ada tes itu untuk penjurusan. Nah, kayak tes tentang apa sih yang kayak umum-umum itulah. Tes pengetahuan umum, ada matematika hitungannya juga. Ya. Terus psikolog gitu kan. Psikotes juga ada. Psikotes Oke. gitu. Nah, itu tuh ya bener-bener dites, nggak bisa milih kita. Jadi bener-bener sesuai dengan hasil kemampuan diri sendiri ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya kayak kalau dulu kan ya pemandangannya, pemikirannya tuh kalau masuk IPA pasti sukses. Terus jadinya yang nggak ngerti IPA tuh maksain harus IPA gitu biar sukses. Saya salah satunya. Kenapa jadi nunjuk diri sendiri? Iya, karena emang passion ya, mungkin dari kecil tuh IPS, cuma karena mungkin di tes itu hasilnya IPA dan orang tua, lebih ke bapak sih ya, memaksakan anaknya ingin punya jurusan IPA karena saudara-saudara mungkin IPS gitu. Oh ya, jadi pengen ada yang IPA nih gitu. Jadi yang IPA gitu. Sedangkan ibu tuh guru sosiologi alhamdulillah. Nah, dia udah ngerti basic aku sebenarnya, tapi anaknya ke bawah bapak dan akunya juga ngeyel, jadi ikut ya udahlah IPA aja. Tapi di IPA ya aku merasa di tengah-tengah terombang-ambing. Biasanya kalau udah di tengah-tengah tuh merasa salah jurusan ya. Betul. Nah, waktu SMA nih kan udah berarti kan masuk IPA tuh karena memang passionnya IPS, tapi ternyata hasil ujiannya itu kamu masuk IPA. Susah nggak sih pada saat terakhir mau lulus? Aduh ya Allah teh, kalau misal kerasa bangetnya itu emang bener-bener di akhir sih. Makanya kayak ngerasa bersalah, ngerasa nggak nurut sama ibu gitu kan, ngerasa nggak ngikutin apa kata hati gitu. Karena ya aku setengah-setengah gitu, belajar IPA tuh malah waktu akhir-akhir tuh malah belajar IPS karena ya di akhir tuh pengennya jurusan-jurusan yang IPS gitu, dan nggak klop, emang bener-bener nggak klop. Jadi yang ngerasa ya bersalah itu tadi. Jadi bersalahnya itu karena ya ternyata di akhir jadinya tidak terlalu serius mendalami pelajaran yang di IPA. Itu belajar IPS dalam rangka apa? Emang boleh? Jadi kan di akhir-akhir itu kelas 3 kan, pengen melanjutkan ke jenjang kuliah, tapi kan nggak terpaksa kan. Karena SMA udah ngerasa terpaksa. Ya udah, aku udah mau akhir-akhir
di semester akhir itu belajar IPS, nggak tahu, dibilang juga kenapa kamu anak IPA belajar IPS, ya karena aku nggak mau lanjut IPA gitu. Itu definisi belajar dari pengalaman ya. Jadi karena SMA udah ngerasain kayak ini aku nggak bisa lagi nih kalau misalnya milih nggak sesuai dengan passion dan minat kita gitu, akhirnya belajar IPS. Tapi hasil pada saat lulus SMA memuaskan nggak? Iya, ya harus dipuas-puaskan sih Teh. Tapi emang dari keluarga itu nggak menuntut untuk nilai, tapi gimana kamu berproses. Jadi bilang puas ya enggak, tapi ya bersyukur aja lah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya disuruh milih nilai gede atau yang penting lulus, ya ada usahanya juga sih Teh. Bersyukur. Nggak harus gede-gede, tapi ya sosok tidak terlalu drop lah gitu. Tapi betul. Alhamdulillah bersyukur bisa lulus dari SMA favorit di Purwokerto. Wow, aku mau claps dulu ya, semoga kedengeran. Ini tepuk tangan meriah untuk Nana loh. Meriah banget ya, kayak berasa didengar 1.000 orang gitu. Di sini ada 1.000 orang ya. Nana sekarang nih statusnya masih sebagai mahasiswa. Masih. Semester berapa? Semester 5. Semester 5, jurusan Manajemen Logistik. Manajemen Logistik, S1 Manajemen Logistik di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Stimlok Indonesia. Nah, ini kan dulu nih ya. Ini pertanyaannya emang agak jelimet nih sebenarnya nih. SMA kan milih IPA. Ya kan? Betul. Pas mau lulus belajarnya IPS karena pengen ngejar jurusan kuliahnya yang di luar dari ilmu IPA kayak matematika, biologi dan lain-lain. Terus lulus SMA, kuliah ngambilnya manajemen logistik. Mohon maaf nih ya. Tahu aku tuh kalau manajemen logistik justru hitungan semua. Kenapa jadi nyasar ke sini? Awalnya sih tetap ya Teh, namanya berusaha pengennya apa yang dipengen itu tercapai gitu. Kalau misal SBM tuh malah ambilnya seni. Nah, mungkin orang tua tuh kurang restu gitu kali ya, jadi nggak masuk. Aku masukin ke ISI, terus pariwisata. Yang mantep tuh, yang IPS gitu kan. Tapi mungkin dari orang tua emang nggak kurang support gitu kan. Nah, ketika itu ibu itu punya info karena dia BK-nya itu sudah guru BK. Kalau boleh tahu nih, ibunya Nana guru sosiologi di sekolah mana? Di sekolah SMA Negeri 1 Bobotsari di Purbalingga juga. SMA Negeri 1 Bobotsari Purbalingga. Ya. Nah, itu BK-nya itu sudah udah ngeling dengan PPDB di Poltekpos sendiri, tapi ketika itu belum tahu Stimlok. Nah, kalau nggak salah ibu tuh dapat info dari guru BK, teman BK-nya, bahwa ada sarjana di Yayasan Bakti Pos gitu namanya, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik atau Stimlok sendiri. Nah, ibu kan sebelum ngasih tawaran ke aku, dia cari-cari dulu kan kayak ini prospek kerjanya gimana sih? Ini tuh sebenarnya apa? Karena kan masih awam kan, aneh kan, S-Log. Apa tuh sarjana logaritma gitu kan. Logaritma pusing ya? Pusing. Udah aku kayak ya udahlah Bu, itu mungkin nanti aja gitu. Aku karena ngerti kan itu manajemen gitu. Duh, aku nggak mau keulang kayak SMA, nggak mau gitu kan. Udah cari-cari yang aku pengen dulu, tapi nyatanya ya udahlah. Tapi ketika itu aku juga jaga-jaga sih Teh. Dari nilai rapot aku itu aku udah masukin ke Stimlok sendiri. Jadi aku ada tenang lah, udah diterima di mana, di Bandung gitu kan. Tapi masih cari yang lain juga. Terus ketika itu mungkin ngerasa kayak ya udahlah, mungkin emang aku jodohnya di sini, rezekinya di sini gitu. Nggak menutup kemungkinan buat lebih perhatian lagi sama info-info yang ada gitu. Sampai aku cari sebenarnya tuh cari sendiri kan. Ini apa sih prospek kerjanya, ngapain sih, terus jadi apa sih. Nah, dari situlah mulai kepo-kepo. Kalau misalnya udah kepo kan otomatis kayak ada ketertarikan sendiri kan. Terus ketika itu aku ngelihat kayak kalau nggak salah ya Presiden Jokowi itu mewajibkan setiap perusahaan itu punya satu lulusan sarjana logistik gitu kan. Jadi itu nggak tahu valid atau enggak ketika itu gitu. Tapi itu yang membikin aku tuh terbuka, kayaknya aku emang harus kesini deh. Dengan peluang yang kecil, kemungkinan nanti untuk kedepannya aku bisa
nge-survive gitu, bisa berusaha lebih dibanding teman-temanku nanti gitu. Yes, betul. Jadi nggak cuma ngikutin tren doang ya. Misalkan yang satu pada ikutnya, contoh aja nih ya, misalkan lagi tren-trennya banget ilkom, ikut ilkom gitu. Padahal kan ya masih ada lagi jurusan-jurusan lain yang ternyata peluang kerjanya tuh sama-sama lebih besar gitu, dan pesaingnya baru sedikit gitu kan. Terus akhirnya setelah gitu berarti dari orang tua ya, orang tua yang kayak rekomendasiin, terus malah mamahnya Nana sendiri yang langsung kepoin dulu gitu ya, cari-cari tahu gitu. Terus waktu mamah nyampein ke Nana itu responnya gimana? Langsung nolak nggak? Dulu kan saya daftarnya udah ke seni-seni gitu. Ibu lebih ya mungkin kekuatan ibu juga ya, ibu jaga-jagain anaknya biar kayak kamu tuh lebih meyakinkan aja sih, ayo kamu mau apa enggak, ibu bersedia kok kalau emang harus ngelepas kamu jauh dari sini gitu kan, karena anak pertama cewek. Aduh gitu kan. Berat ya, berat, udah mah SMA udah jauh kan, udah bisa kan, jadi kayak ya udah Bu gimana ya, aku kalau misal kesini boleh nggak sih, ya udah kalau emang kamu udah hatinya ke situ aja, nggak usah nengok sana sini, tapi kamu fokusin ke depan, udah nggak usah mikir yang kayak gimana gitu, yakin aja, yang penting bisa kamunya gitu. Ya udah Bu, ambil aja lah, nggak apa-apa kataku. Akhirnya sejak itu aku udah, tapi ada cerita masih dipaksa sama ayahku. Oh iya, tadi aku udah mau nanya gitu. Itu kan tadi pilihan ibu ya. Aku mau nanya ke ayah nih, karena kan ayah tuh dari awal pengennya IPA gitu. Pasti kan dia juga udah ayah tuh udah mikirin nanti kamu lulusnya harus ke sini, nanti ke sini gitu. Betul. Dan ayah tuh bertolak belakang sama ibu gitu. Kalau ayah tuh gimana? Kalau ayah itu pengennya aku ke STAN, akuntansi. Dan aku cry. Serius sampai nangis? Iya, kayak ngerasa beban gitu Teh. Takutnya kayak SMA lagi. Karena nggak pakai hati, aku terpaksa, dan aku ogah-ogahan ketika itu, jujur aja. Jadi kayak disuruh daftar, ya udah daftar gitu. Tes ya udah ikutan, lolos. Ya udah, nggak lolos. Ya udah. Ya. Aku gitu. Ya udah, yang penting menggugurkan, tapi aku kasih alasan juga ke ayahku. Kalau misal aku nggak keterima, nggak usah berekspektasi tinggi tentang aku gitu, karena emang dari diri aku nggak mau gitu, mau dipaksa seperti gimana pun yang ngejalanin kan tetap aku Pak, betul gitu. Banget. Jadi lebih ke pelan-pelan sih ngebujuk, kasih pengertian ya gitu, walaupun maksudnya kayak kita nolak boleh, tapi harus dengan pengertian, karena kan orang tua juga pasti pengennya ngasih yang terbaik untuk anaknya. Oke, next nih. Jurusannya tadi Nana akhirnya milih ambil STIMLOG di S1 Manajemen Logistik. Nah biasanya nih anak ya, banyak banget yang nanya-nanya ke aku, bahkan aku sendiri pun kadang masih suka bingung jawabnya apa. Di S1 Manajemen Logistik itu belajarnya tentang apa? Belajarnya tentang banyak Teh. Tentang kalau misal aku jelasin sih ya, kalau ke teman-teman nih secara umum ya, kalau misal ditanyain kan suka kesel ya Teh, tiba-tiba dibilangin kayak gini, oh kamu yang jagain gudang itu ya? Aku enggak jagain gudang juga gitu. Ya tetap ada gengsi dong, tetap harus ngebela juga gitu. Jadi kalau misal aku ngejelasin ke teman-teman, misal nih kamu nih ngelihat gudang, terus kamu lihat mobil tuh, misal dalam satu mobil ini berapa hari dia nganterin dari kota sini ke kota sini, terus dia bawa barang apa, terus kemudian nanti di dalamnya itu bahan-bahannya apa aja, kayak gitu kan harus disusun kan. Yes, bener banget. Kalau misal kita emang berpendidikan dan emang nge-manage itu kan harus bener-bener dari yang hal-hal kecil. Nah aku jelasin kayak gitu penerapannya ke teman-teman. Terus kalau enggak, misal nih kamu ke warung beli makanan atau beli apa, itu kan logistik buat kebutuhan kita. Jadi apapun yang sebenarnya di dunia ini tuh semuanya logistik, bener, setuju banget. Tanpa disadari kita tuh kayak tiap hari tuh udah ngelakuin kegiatan logistik gitu ya. Jadi lebih ke ya mengumpamakan aja sih Teh. Kalau misal belajar ya kayak packaging gitu, terus gimana cara mendistribusikan gitu-gitu sih. Tapi packagingnya ini beda sama ini kan konsep packaging dari DKV. Kalau packaging DKV itu kan dia ngedesainnya nih gitu kan, dilucu-lucuin, warnanya pink gitu, eye-catching. Tapi kalau misalkan packaging di logistik itu gimana? Kalau di logistik sendiri kan tetap kita harus tahu ya Teh, kayak misal ini kayaknya sih aku di matkul atas ya, tapi aku tahu juga dari cutting itu tuh belajar kayak ya misal kamu punya gorengan nih, gorengannya ini mau dibungkus pakai apa gitu, fotokopi rapot. Kalau enggak bekas majalah.
Ya itu kan harus dipikirin. Itu lebih ke apa sih ya? Ya nilainya lebih ke kebutuhannya gitu, biar ya pas sesuai gitu. Nah, kalau misalkan ini benar nggak menurut Nana? Jadi selama ini nih ya, pemahaman aku tentang logistik itu adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan moda transportasi yang efektif dan biaya yang efisien. Betul sekali. Karena di perlogistikan ini kan semuanya harus efektif dan efisien sehingga nanti tujuan dari sistem apa ya atau perlogistikan ini tuh lebih dan maksimal gitu. Karena kalau misalnya nggak ada logistik, apalagi di Indonesia ya, Indonesia ini kan negaranya kepulauan. Kebayang nggak sih kalau nggak ada logistik? Aku jadi ingat waktu itu ada meme, tapi aku lupa ingat. Intinya tuh kayak gini, negara maju dilihat dari sistem perlogistikannya. Kalau misal perang, ya kalau misal nggak ada logistiknya dia akan mati. Bener. Iya. Karena nanti kalau nggak ada yang distribusiin alatnya, senjata, nggak ada yang distribusiin makanan buat tentaranya gitu. Kayak mana mau perang gitu kan? Udah lapar duluan, udah matinya bukan mati karena perang, matinya karena lapar. Terus matinya bukan karena bertarung tapi ketembak duluan. Iya, betul. Karena senjatanya, senapannya terlambat gitu kan. Terlambat. Karena ya itu tadi logistiknya penting. Iya. Nah, selama kuliah di Stimlog di S1 Manajemen Logistik, banyak banget kan pelajarannya. Mata kuliah selama ini yang pernah dijalanin yang paling kamu seneng? Aku suka etika profesi. Etika profesi ya? Why? Karena di sini aku lebih bisa nge-explore diri sih. Jadi kan aku suka gambar juga teh. Jadi ini baru tadi tuh aku was etika profesi. Ini tuh ya dia gambar-gambar, terus dia tuh soal-soalnya tuh apa ya, lebih ke pendapat. Kalau pendapat kan nggak bisa kan kita disalahkan juga gitu kan. Salah dan benarnya tergantung perspektif masing-masing. Terus di salah satu sisi karena dosennya tuh enak banget teh. Siapa, boleh di-mention nama dosennya? Bu Meli. Ya. Bu CD, maaf. Ibu CD itu Bu Chandra Dewi. Oh, Bu Chandra Dewi. Nah, sebetulnya nih aku dulu waktu kuliah tuh nggak dapat etika profesi sih. Sebenarnya itu tuh tentang apa? Maksudnya kayak pengembangan dirinya tuh lebih kayak apa sih? Apakah kayak jurusan psikologi gitu atau gimana? Kalau aku lihat di sini sih ya emang basic dari dosen kan psikolog juga gitu. Terus untuk penerapannya itu ya kayak etika, gimana sih norma-norma atau nilai-nilai selama kita ada di dalam dunia pekerjaan, gimana cara kita bersikap, gimana kita jejaring sosial gitu kan. Kita di dunia pekerjaan kan keras ya. Kalau misal kita nggak wise, nggak bijak, kita nggak ngerti sesuatu, untuk kedepannya ya bakalan hancur juga gitu. Jadi untuk persiapan itu sih. Karena kalau misalnya aku bilang ke teman-temanku yang mau kerja ya, dunia kerja tuh pilihannya cuma 2. Kalau nggak jatuh banget. Emang tadi bilang kan ke dunia kerja tuh emang keras gitu. Makanya tadi berarti di etika profesi itu ini ya, kita tuh belajar tentang bagaimana nanti kita menghadapi pada saat kerja gitu. Karena suasananya kan pasti beda. Kita lebih banyak ketemu sama orang. Karakternya macam-macam dari yang berakhlak sampai nggak ada akhlak gitu ya. Berarti serunya di etika profesi ya. Nah, sekarang kebalikannya nih, mata kuliah yang menurut Nana ini paling sulit, bukan paling sulit ya, mungkin kayak boleh dibilang paling sulit boleh, atau mungkin passion atau minatnya kurang, atau kayaknya aku tuh pengen banget bisa ini tapi kok susah gitu. Kalau misal aku lihat, aku sih belum ambil ya teh, karena aku udah pernah ambil itu retail. Nah, sedangkan di semester ini jadinya SCM. Itu sih SCM tuh kayak yang pendistribusian gitu tapi dimasukin ke aplikasi gitu. Supply chain management. Ya. Oke. Itu SCM ya berarti yang sebetulnya itu tuh bukan susah sih, tapi belum tahu aja itu tuh kayak gimana. Lebih ke pemahaman gitu kan, karena kita emang beneran baru kan. Otomatis kita cari referensi pun masih ya mungkin kalau misal mau mirip-mirip sama teknik industri gitu kan. Jadi kayak kita tuh masih sambil belajar cari sendiri juga gitu. SCM sih yang masih kayak belum bisa, karena ya kebetulan di semester ini aku juga nggak ambil karena udah pernah ambil retail gitu. Oh, jadi itu tuh pengganti. Jadi sekarang udah nggak ada retail nih? Udah nggak ada. Digantinya sama SCM. Oke, next. Nah, selama kuliah nih berarti udah 3 tahun belum? Belum dong. 2 tahun ada. Iya.
Mau 3 tahun. Mau 3 tahun Ya, kan? semester 5. Iya. Nah, berarti pandemi ini kan udah hampir setahun ya. Lama sekali. Banget, Ya ya Allah. Nggak tahu nih sampai kapan ya gitu. Mm-mm. Tapi kan Nana nih aktif ya di kampus. Maksudnya kayak siapa sih di Stimlok yang nggak tahu Alzena? Aduh, Ya jadi ampun, malu. kalau belum tahu kenalan dulu ya, biar tahu gitu. Nah, di kampus nih ikut kegiatan apa aja? Sekarang sih aktifnya sekarang aku alhamdulillah diamanahin jadi ketua Wasenda, Wadah Seni Sunda. Kemudian aku juga handle di Kementerian Luar Negeri bagian wakil menterinya. Itu sih yang bener-bener pokok ya, yang sekarang bener-bener fokus dijalanin selama di perkuliahan gitu. Berarti Kementerian Luar Negeri ini di organisasi apa? BEM, Badan BEM. Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, berarti 2 kegiatan itu ya yang bikin kayaknya sehari-hari Nana tuh kuliah jadi sibuk banget gitu. Ya, sibuk, so sibuk. So sibuk ya, produktif. Ya, bukan sibuk. Iya, Kita produktif. Nah, berarti kan tadi jadi ini ketua Wasenda, Wadah Seni Sunda. Tapi kan mbaknya dari Jawa Tengah. Mohon maaf. Itu gimana ceritanya gitu? Ya, nggak tahu sih Teh, karena mungkin di sini alhamdulillah aku 2 periode gitu. 2 periode jadi ketua. Iya. Oke, dipercayai ya gitu. Nah, itu tuh awalnya karena mungkin karena aku ada basic seni. Nah, mungkin juga kating-kating ngelihat aku punya potensi. Di lain sisi mungkin aku bisa ngeguyup anak-anak gitu, merangkul gitu. anak-anak. Anaknya humble ya. Amin. Ya, pokoknya intinya kok kayaknya aku punya potensi. Nah, tuh waktu maba itu udah ditawarin gini, kamu jadi ketua Wasenda mau nggak? Terus aku langsung kayak, kan masih banyak temen yang lain yang orang Sunda asli. Aku tuh Jawa Tulen, Kang. Iya. Bener-bener Tulen, nggak ada Sunda, nggak ada aliran Sunda, keluarga saudara nggak ada orang Sunda. Aku takutnya di sini Nggak terima gitu. masih ada yang Sunda, kenapa enggak gitu kan. Terus mereka tuh kayak ngeyakinin, kamu bisa kok sebenarnya, mau nggak gitu kan. Coba dipikir-pikir, ya udah aku kayak mikirin juga kayak ini bisa nggak sih ya. Di lain sisi ya itu karena aku nggak enak kan, bukan apa istilahnya pendatang gitu, tiba-tiba masuk terus jadi ketua dan itu baru maba gitu kan, kayak astagfirullah, iya nggak ya itu bimbang sih. Tapi aku menekankan di sini kayak aku kan pengen belajar bareng, aku tuh pengen teman-temanku juga bisa, nggak cuma aku doang. Jadi aku terinspirasi juga. Terus aku bilang ke bapak ibu, boleh nggak? Oh, gitu. minta izin dulu ke bapak ibu. Boleh nggak gitu? Aku tuh ditawarin ini gini. Boleh asalkan kamu bertanggung jawab, asalkan kamu mau, asalkan kamu nggak meninggalkan gitu. Yes. Oke, aku ambil aja berarti ya. Ya asalkan kamu bisa handle itu gitu. Jadi aku bilang ke Kang Teteh, ya insya Allah kalau emang bener-bener dipercaya ya nggak apa-apa, sok mangga gimana. Terus dari teman-teman yang lain alhamdulillah welcome ya. Welcome. Iya. Biasanya nih penyakitnya mahasiswa baru itu waktu semester awal bingung. Oh, mau break dulu. Oh, nanyanya ini terakhir. Oke, nanya terakhir sebelum kita break ya. Oke. Oke nih. Biasanya penyakitnya mahasiswa baru itu adalah pada saat semester 1 kan suka ada pengenalan UKM nih. Semuanya nampak terlihat keren. Nampak gorgeous gitu. Bidreng. Iya, semuanya pengen diikutin. Nana gitu nggak? Kalau aku tipenya itu yang aku prioritasin ya, yang aku seneng dulu sih. Oke. Yang aku seneng yang nantinya aku nggak bakal ninggalin gitu. Nah, aku mikirnya ketika itu ya seni itu mungkin masih ada di hati ya. Jadi otomatis waktu awal-awal kuliah aku pilih itu. Nah, kalau misal untuk ngeselin, emang teman-teman sebenarnya ngeselin juga Kak. Aku pengen ini. Aku pun gitu, makanya aku nanya karena pengalaman gitu. Jadi kayak kalau aku dari aku sendiri sih aku milih karena kebutuhan, keinginan dan prioritasku tuh mau dibawa kemana sih. Aku pengen
belajar di mana gitu, pengen ngasah di mana gitu, karena ya udah mungkin aku seni dan aku mungkin juga suka ngomong, jadi otomatis aku ngebawa diri ke BEM dan UKM sendiri tuh Wasenda gitu. Wih, keren banget sih, penuh pertimbangan ya. Iya. Dari awal masuk udah dengan penuh prioritas. Kalau aku nggak ada, semuanya terabas gitu. Oke, kita akan lanjut nanti ke pertanyaan selanjutnya setelah yang satu ini. Yeah, welcome to Suka Jadi. Suka-suka kamu tanya, kita jawab di sini. Oke, kembali lagi dengan Nana. Ya, Tadi kita akan, bentar ya. Oke, nah tadi kita udah bertanya tentang kegiatan kesibukannya. Ya. Tadi udah ada Wasenda, sudah ada di BEM juga gitu. Tadi katanya ada yang lupa kesebut. Iya, ada yang lupa kesebut teman-teman. Apa itu? Aku juga bergabung dengan Duta Kampus Timlo. Wow, Duta Kampus tuh sama gak sih kayak brand ambassador? Ya 11-12 sih, ya yang nampang aja. Terus tapi kalau misal di foto-foto mungkin ya teman-teman yang lebih punya kelebihan di ya you know lah ya. Sebenarnya enggak sih gitu, sebenarnya enggak. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ngiranya kayak harus yang good looking gitu. Enggak. Sebenarnya kita kalau misalnya mau cari talent ya, cari talent itu yang mereka tuh sebenarnya udah paham apa yang harus dia lakukan gitu. Kita tuh nggak mau ngambil talent yang maksudnya kayak yuk jadi talent yuk, terus tapi yang bentar ini saya harus gimana ya gitu, terus aduh aku nggak biasa senyum gitu, aduh aku kalau di depan kamera malu. Kita enggak sih gitu, bukan yang nggak mau ngambil kalian, enggak gitu. Saya kita happy banget kalau ngajakin teman-teman dari Duta Kampus gitu, cuman kita memang pertama waktu ya kan, kita harus sesuaiin jadwal. Sedangkan kita tuh di sini kejar-kejaran sama deadline. Kalau misalnya waktu itu aja pernah nih yang kalau Nana lihat di brosur yang kapan ya, yang tahun kemarin gitu kalau nggak salah, temen aku Manda. Itu Manda diculik dari panitia CSA iya ke perpus buat photoshoot. Aku sampai, Manda mau aku pinjemin bedak sama lipstick nggak? Gak usah teh, gak usah. Yakin nggak mau? Lip balm gitu, karena kan nggak boleh make up ya panitia gitu. Enggak teh, enggak apa-apa, udah rambutnya dikuncir ke belakang kan gitu. Tapi untung Mandanya cantik gitu kan. Jadi ya cantik mah bebas lah. bebas. Nah gitu maksudnya. Oke, next nih. Dari semua kegiatan kampus yang Nana lakuin, berarti kan setahun ada lah ya di kampus ini. Ada dari awal maba sampai udah naik jadi kakak tingkat, punya adik kelas gitu kan. Momen apa sih yang paling berkesan selama kuliah di Stimlok? Kalau aku pribadi sih suka kalau misal pergi-pergi gitu, kalau diajakin Teh Mega. Kirain perginya mabal. Enggak ya. Aku nggak mabal kok Teh. Iya, percaya kok, percaya. Aku diajakin apa sih sosialisasi tentang kampus ini bareng Teh Mega gitu. Kemarin kita terakhir di Garut ya Teh. Terakhir oh iya, Di yang Garut. ini yang Sama kita datang terus di tengah acara hujan badai dordar gelap ya. Wah itu udah bodo amat, but nggak tahu bentukannya kayak apa gitu. Kita kehujanan kayak tikus kecebur got gitu kan. Itu sedih banget ya ampun, tapi berkesan ya. Berkesan banget itu. Karena memang di situ tingkat skill survivornya kita tuh diuji gitu ya. Ngangkat barang sendirian gitu kan. Terus udah jalan ke sekolahnya tuh kayak roller coaster gitu kan. Ombang-ambing Udah naik turun terus jalannya tuh gitu. Mabok. Mabok. Aku enggak. Yang itu. Yang satu lagi Mabora. Mabora. Iya. Tapi emang pusing sih jujur. Tapi itu tuh memang apa ya? Suatu pengalaman gitu. Apalagi mungkin buat orang-orang yang jarang keluar kota gitu kan ya. Terus juga perginya tuh bener-bener kayak literally kamu dikasih tanggung jawab buat pergi sendiri, bawa nama kampus gitu kan, dan kamu tuh punya kewajiban untuk gimana caranya mengenalkan kampus kita ke anak-anak SMA gitu. Intinya tuh kalau aku sih bilangnya menggiring mereka menuju masa depan cerah. Alhamdulillah Cerah ya. Berkah ya, berkah. Berarti selama ini nih udah ikut jalan-jalan sebagai duta kampus ya dengan tim Markom dan juga dari tim kampus Timlok. Kemana aja yang udah? Awal tuh aku ke Bekasi, terus ke Karawang, ke Garut. Kalau misal di sini itu kalau nggak salah di
apa ya Teh, yang media itu, sekolah Oh, media. SMK yang kerja sama Telkom itu, Iya, yang iya. bagus itu. Ya, terus sama yang di deket taman apa tuh yang situ, aku kok lupa ya Allah. Taman mana? Swasta Islam. Wah, aku nggak tahu nih. Nah, itu pokoknya itu. Pokoknya itu ya. Udah ya lumayan lah, maksudnya jadi pengalaman juga gitu, sharing-sharing sama adik-adik kan. Oke. Nah, berarti ini kalau misalnya berarti kan sering tampil di depan adik-adik, di depan siswa-siswa ya. Yang kita tahu nih kalau anak SMA tuh biasanya lagi tengil-tengilnya. Tengil kan. Iya kan? Ya. Gimana sih caranya seorang Nana supaya menarik perhatian dari anak-anak mahasiswa? Kalau misalnya dari aku sendiri sih ya, Ya. caranya aku gimana menarik perhatian siswa, maaf makanya siswa. Itu tuh gimana kita cara opening juga gitu. Kita kan namanya berhadapan dengan siswa itu kan Yes. beda kan, kayak kita dosen ngajar ke anak-anak gitu kan. Jadi lebih ke cara komunikasinya aja sih kita maksimalin, kayak oh kita tuh sebenarnya sama, cuma beda berapa tahun lah, 3 tahun 2 tahun gitu ya. Kita pakai bahasa kita tapi dengan halus gitu. Ini jelasnya juga kayak jelas tapi mereka juga nangkep dan mereka tuh tertarik dengan apa yang kita omongkan gitu sih. Yang jadi poin di sini ya lebih ke komunikasi atau bahasa kita menyampaikan ke mereka gitu. Terus kalau misal tips atau trik dari aku sendiri sih, Yes. ini diem dulu. Kalau misal mereka nggak ada yang perhatian, aku diem dulu. Oh, jadi nunggu. Jadi nggak teriak-teriak yang be quiet please gitu. Nggak ada Nggak, ya. nggak. Pokoknya Nana diem di depan sambil mereka nunggu diem, Ya. baru ngomong. Terus Oh, aku oke. bilang kayak gini, Teteh boleh ini nggak, lanjutin nggak? Kalau emang kalian masih mau ngobrol ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal udah selesai, ayo kita lihat lagi gimana kedepannya gitu. Masih kepo kan? Masih kepo, ya udah. Kalau misal mereka udah aku teh gini teh, lanjut ya bisa kondusif dan itu aku lanjutin gitu. Itu sih. Oke, seru loh. Aku malah baru dapat tips itu sekarang gitu. Karena kan tiap orang punya caranya beda-beda ya. Kayaknya aku emang suatu saat harus ikutin cara Nana. Iya, karena biasanya kalau cara aku adalah apa ya? Jadi lupa. Udah lama nggak ngomong depan siswa soalnya. Kebanyakan virtual. Kalau virtual walaupun ada partisipannya, tetapnya kayak ngomong sendiri. Ya kan? Iya. Tetap aja walaupun yang nontonnya banyak, tapi kayak ngomong sendiri gitu. Next. Selama 1 tahun di kampus sebelum pandemi ini, berarti kan dari awal CSA pun udah dikenalin nih sama kehidupan lingkungan kampus. Udah pernah kuliah secara tatap muka, udah nyobain labnya, udah nyobain kelasnya juga. Lokasi paling favorit di kampus di mana? Di kampus nih. Kalau aku sih suka kalau dulu itu di perpus sih, karena anaknya itu iya, tapi aku enggak ini juga kayak nongkrong aja gitu. ngadem ya. Ngadem karena ada AC kan, ada AC. Terus mejanya enak gitu kan. Lesehan. Cozy, Iya. Itu sih kalau misal nunggu teman. Kalau enggak nongkrong di depan ini di Bangsal. Yang mana tuh? Yang depan yang melati ruang Lorong melati itu. Oke. Terus kalau misal udah ada waktu mau sebelum pandemi itu kan udah kebangun gazebo. Nah, itu di gazebo sih. Gazebo yang di belakang. Iya. Itu tuh gazebonya untuk UKM apa aja sih? Atau buat himpunan apa? Oh, gitu? kalau misalnya yang gazebo belakang itu untuk himpunan Teh. Oh, himpunan. Ya, sekarang. Tapi kan di situ ada student center ya di belakang itu. Kalau itu tuh kurang sih. Kalau kami itu ya di gazebo. Ya kalau banyak yang nongkrong sih di gazebo himpunan. Tapi karena aku bukan anak himpunan, ya paling aku nongkrongnya di gazebo yang dalam sama ini sekre bem. Sekre BEM ya. Sekre is my second home. Iya, betul. Betul sekali sampai Nah, malam. berarti nih jadi ketua Wasenda sebagai ketua di Wadah Seni Sunda. Selama 2 tahun menjabat ini, apa sih yang sudah dicapai oleh Wasenda? Alhamdulillah di 2 periode ini kemarin yang terbaru ini Wasenda ini sudah mengadakan wow. Konser nih jangan-jangan. Enggak, lomba sajak seni Sunda se-Jawa Barat untuk SMP MTS, SMA, MA, SMK. Oke. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Ya. Hasilnya Alhamdulillah yang ikutan kami itu ada 56 orang. wow, Itu banyak ya. online. Itu kalau dikategorikan untuk perlombaan online, itu tuh banyak banget 56. Iya. Karena target
karena dari target kami itu sebenarnya 20 mungkin udah cukup gitu ya. Karena mikirnya maca sajak Sunda kan belum terlalu, maksudnya ya awam gitu mungkin ya, tapi kenyataannya bisa sampai 56, berarti kan dua kali lipat. Iya, benar. Jadi itu sih yang paling terbaru, dan kita alhamdulillah walaupun UKM masih kecil gitu ya, istilah udah bisa mengadakan lomba. Kemudian di lain sisi Wasenda ini kemarin di wisudaan kita itu udah bisa jadi pengisi. Wah, keren banget. Aku pengen keprok lagi. Keren loh itu. Jadi gini ya teman-teman sobat Kampus Lorean. Jadi waktu wisuda Steamlock online ya? Yang kemarin waktu kami itu 2000. Oh, enggak online ya? Enggak. Yang teteh waktu itu bilang ke aku, ngapain? Nah, gitu. jadi waktu itu tuh wisudanya masih secara tatap muka. Nah, terus aku ketemu Nana nih di depan, karena kan ruangan kantor aku tuh di atasnya auditorium. Jadi kalau ada acara-acara gede tuh pasti kelihatan nih orang-orang lalu lalang gitu. Terus aku lihat Nana, kok Nana nih seliweran terus gitu. Naik turun ke audit, aku nanya, "Nak, panitia wisuda ya?" "Bukan teh." "Ah, bohong." "Iya bener bukan." "MC ya?" "Enggak kok bukan." Nah, terus jadi apa gitu, rahasia deh, nanti lihat aja. Karena itu tuh aku kepikiran loh, kayak ini Nana jadi apa gitu. Ternyata wah, pada hari H Nana tampil di sana gitu kan, sebagai pengiring wisudanya. Itu latihannya lama nggak? Aduh, alhamdulillah ya, ini sih namanya juga kerja tim ya teh. Aku tuh bikin motivasi buat teman-teman tuh, kita tuh bisa loh. Nah itu kok di calling sama kampus itu akhir Desember kalau nggak salah. Yes. Kami kan maksudnya berjuang gitu ya, biar kita tuh goals gitu, karena itu salah satu goalsnya tujuan cutting buat kita bisa masuk ke wisuda, tapi dari dulu tuh belum bisa masuk gitu kan. Aku ngeyakinin tuh kami ini yang handle di Wasenda tuh ngeyakinin, "Pak bisa gitu kan." Ketika itu lobby dengan Pak Johan. Oke, Pak Johan, thank you ya. Pak Johan, terima kasih. Bilang lah, Wasenda gitu kan, bisa nggak buat ngiring gitu sama Pak Dimas juga. Terus ada tuh panitia masuk ke atas kan, kepanitiaan. Aku bingung teh, aku jadi panitia atau jadi bagian pengisi, karena di situ masih ya proses lobby kan. Beneran Wasenda mau dimasukin nggak sih? Beneran ada nggak sih, atau cuma ngomong doang kan, takutnya kayak gitu kan, kita juga harus prepare. Tapi karena ya bantuan wakilku juga, pasanganku juga boleh di-mention namanya, si Algi ya. Karena si Algi itu alhamdulillah berdua gitu masuk ke atas gitu. Jadi kita bisa bagi dua. Dia jadi kepanitiaan narahubung dari Wasenda, yang lindungin Wasenda, yang megang Wasenda. Aku yang bagian nge-handle keseluruhan anggota Wasenda. Ya, untuk jadi pengisinya. Oke, mantep juga ya itu, kolaborasinya. Ya, itu kita latihan kan wisuda itu Februari awal. Iya. Kita dikasih waktu 1 bulan, dan itu pure anaknya semua, belum ada yang benar-benar pegang jadi, alat musiknya itu. Iya, jadi benar-benar ya mau nggak mau kita harus bisa gitu. Kalau misal nunggu teknik itu ya latihan dari nol itu bakalan lebih sulit, tapi kita yakinin aja kita bisa kok. Yang penting kita ngeharmonisin diri dulu, mau dulu gitu. Kalau misal kita mau, nanti bisa kok ke depan, insya Allah bisa lah. Nah dalam waktu sebulan itu bolak-balik ke ITENAS teh. Kenapa ke ITENAS? Karena gamelan atau karawitanya ada di ITENAS. Oh, karena di sini alatnya belum ada, jadinya kalian latihan ke ITENAS. Ya, jauh loh. Jauh. Iya. Butuh pengorbanan memang segala sesuatunya. Wah, mantap kali ya. Sebuah kesuksesan itu tidak terlepas dari sebuah usaha ya. Betul. Iya. Gak akan mengkhianati kok. Nah, next nih. Selama 1 tahun di kuliah di Steamlock, tepatnya tinggal di kota Bandung, alias Jawa Barat. Ya. Berarti kan kayak variasi-variasi menu makanannya tuh berbeda dengan Jawa Tengah. Betul sekali. Iya, rasanya tuh biasanya yang aku tahu ya, kalau orang Jawa Tengah atau orang Jawa tuh sukanya lebih ke rasa manis. Betul sekali. Tiba-tiba masuk ke Bandung, dikasihnya asin dan pedas. Iya. Apa makanan favoritmu di Bandung? Seblak. Cewek tuh emang nggak bisa lepas dari seblak ya. Seblak. Iya, padahal cowok kalau ngeliat seblak tuh, kamu ngapain sih makan kerupuk direbus gitu. Padahal ya Allah, mereka tuh nggak tahu nih. Nggak tahu. Apalagi kalau hujan. Hujan, seblak, panas. Panas.
telurnya, Bun. Iya kan, bumbunya itu loh, pedesnya. Selain seblak. Selain seblak, kalau misal di sekitar sini mungkin apa ya? Yang nggak ditemuin di Purwokerto. Mochi sih. Mochi apa? Mochi bukannya dari Bandung gak sih teh? Bukan. Oh iya, bukan. Mochi itu dari Sukabumi. Oh iya. Iya, tapi emang Jawa Barat iya mochi. Iya. Yang isinya kacang itu kan. Apa ya? Bentar. Bandung kok aku jadi lupa. lupa ya. Mau makan apa ya? Oh, kalau misal sate Marangi juga Sate bukan. Marangi Purwakarta. Tuh kan. Aku takut salah jawab deh. Kalau Bandung tuh apa? Bandung tuh oke, aku kasih suggest ya. Ada cuanki, terus ada lotek, terus ada bandrek, bajigur, ada bandros, terus apa lagi ya? Liwet. Udah pernah makan nasi liwet? Udah. Rasanya gimana? Manyus sih, kayak nasi gurih gitu. Kalau aku bilang sih nasi gurih. Iya sih emang. Aku juga kalau masak nasi liwet ya, itu rasanya kayak nasi uduk gitu. Jadi sampai sekarang bingung perbedaan nasi liwet sama nasi uduk itu apa. Pokoknya seblak the best ya. Ya, the best. Beli di mana yang paling enak? Aku di Cibogo. Yang mana? Di Cibogo di bawah itu. Teh, yang pasar ya, tahu. Pasar itu kalau teteh turun itu nanti ada di deretan pasar itu ada seblak gitu. Seblak kalau nggak salah seblak. Apa ya gitu. Namanya? Itu oh, ini di situ. Ya, di situ ada. Nanti aku Gede. coba deh. Itu enak kok, serius. Daripada yang di TikTok ya, aku rasa yang aku juga udah pernah coba seblak sultan gitu. Ternyata emang ya seblak sultan enak gak sih? Kalau kataku ya, Yeah. daripada Cibogo enak Cibogo. Tetap enak Cibogo sih. Karena lebih kental, dia ngeracik, ibunya tuh ngeracik. Kalau misal si sultan ini dia tuh campurannya banyak, cuma itu kurang, rasanya tuh kayak nggak keluar kurang, gitu ya. Nggak greget gitu lah. Oke, padahal aku penasaran banget sama seblak sultan sih, karena katanya kan pedesnya tuh pedes banget gitu. Heeh. Emang pedes tapi pedes banget sih, pedes. Banyaknya itu sih kalau misal aku ngerasa buat kelebihannya dari sultan nih, banyaknya itu isi loh. porsinya lebih banyak. Tapi buat apa banyak kalau ndak enak ya? Iya. Next nih. Berarti sekarang udah semester 5. Kita kan kalau S1 tuh sampai semester 8. Ya. Udah punya bayangan gak sih nanti lulusnya pengen jadi apa? Ada sih teh. Apa tuh? Kalau aku sendiri sih tetap sih walaupun aku seorang wanita ya. Iya, teman-teman. oke. Aku pengen Aku wanita. Iya, jadi nyanyi. Jadi nyanyi dong kayak Ivan Gunawan ya, Saiful Jamil. Apa gimana? Aku punya bayangan tuh nanti aku bisa jadi seorang wira swasta gitu. Amin. Di lain sisi ya dari situ kan harus butuh punya modal gitu ya. Betul. Nah, mungkin aku kiblatnya sekarang sih lebih ke perusahaan, karena aku ngerasa di sini ya, di lingkungan keluarga aku tuh ngerasa sebuah pekerjaan itu dilihat sukses itu ketika mereka jadi PNS gitu. Itu bukan keluarga kamu aja sih, mungkin masih dalam beberapa pandangan orang-orang Indonesia. Dia ngerasa kayak ya pengen ngubah lah, maksudnya nggak melulu tentang PNS kok. Yes, walaupun kalaupun kamu emang bertalenta dan kamu punya potensi, kamu bisa lebih dari itu gitu. Yes. Nah, aku kiblatnya di sini lebih ke perusahaan, tapi kalau untuk bukan tuntutan sih, harapan dari orang tua sih minimal sih punya usaha di dunia perlogistikan gitu. Mantap. Nanti siapa tahu kan 5 tahun ke depan ada Nana Express. Amin ya kan? Nana Express atau misalnya kalau nama lainnya apa ya? Apa? Zena Logistik. Zena Logistik boleh. Zena Logistik itu nanti udah ini yang kelihatannya bukan di kurir-kurir motor lagi, udah di truk. Amin ya Allah. Iya, amin ya, wishlist ya. Itu namanya tolong ditulis juga ya. Dari Teh Mega gitu ya. Zena Logistik, kalau nggak Nana Express. Baik. Tapi di Purwokerto sendiri nih, kalau misalnya industri logistik itu banyak nggak sih? Kalau di Bandung kan udah macam-macam, ada Paxel, ada Maxim gitu. Kalau di daerah aku sendiri, khususnya di kecamatan aku sih dalam tahap pengembangan. Tapi hampir ya mungkin bisa dibilang 70% dari jasa-jasa seperti itu tuh udah ada gitu. Udah ada, apalagi yang udah terkenal kan. Iya, itu udah ada sih. Cuma ya mungkin
kurang komplit aja sih, karena ya dilihat dari wilayahnya mungkin kan belum terlalu strategis, otomatis kayak ya mungkin tetap orang-orang juga milih yang paling murah gitu, tapi ya belum banyak sih. Belum banyak ya. Berarti harapannya nih semoga nanti dari aku ya, semoga nanti Nana tetap bisa berwirausaha dengan di bidang logistik itu. Karena kan sekarang tuh kalau kita cari pilih pengiriman logistik, menangnya tuh nggak bisa menang banyak. Maksudnya kalau misalnya dia jasa pengirimannya murah, datangnya lama. Pengen cepet, bayarnya mahal. Siapa tuh nanti Nana bisa cepet dan murah. Amin. Ya nanti customernya lebih banyak gitu amin. Ya baik, next nih. Setelah menjadi kakak tingkat, ya kan, punya adik tingkat, punya adik kelas ya. Apa sih, ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik Nana gitu, yang ingin melanjutkan kuliah? Ya, kalau dari aku sendiri sih pesannya tuh lebih gimana ya? Kalaupun nanti keinginan kamu berbeda dengan orang tuamu atau orang yang kalian sayangi dan cintai, ya kasih pengertian dan memilihlah dengan hati gitu. Apapun yang diawali dengan hati, insya Allah tuh kedepannya bakalan legowo, bakal ikhlas, bakal nggak jadi beban. Jadi kayak ya udah, aku melakukan ini karena keinginan aku gitu. Nah itu sih yang sekarang aku tekankan ke teman-teman dan semuanya. Karena kalau misal sekarang tuh ya banyak kan yang cuma ngikutin gengsi, kayak pengen kesini karena circle-nya mungkin bagus di universitas ini, ini jurusnya bagus. Tapi emang kalau emang diri sendiri nggak berkembang, ya untuk apa? Yang jadi patokan di sini kan individunya. Nanti bakalan di pekerjaan juga yang dilihat tuh skill dari pribadi kan. Jadi lebih ke tekanin diri sendiri, lebih care sama diri sendiri. Biar apa? Biar nanti kedepannya ya itu, insya Allah apapun hasilnya, kalau memang pilihan sendiri tuh ya lebih enak gitu. Yes. Kita juga lebih bertanggung jawab. Betul ya. Sekali. Oke deh Nana, dan aku sih yang paling suka aku kutip dari Nana itu adalah kita harus bisa bikin priority list. Mana sih keinginan kita, mana yang hanya butuh, mana yang pengen gitu. Dan ketika itu udah jadi prioritas kita, udah jadi tujuan kita, apapun langkah yang kamu ambil itu harus menuju ke sana. Gitu ya. Jangan melenceng, jangan kamu pengennya jadi A tapi yang kamu ambil B, C, D. Nanti nggak akan nyampe-nyampe. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu Nana, terima kasih banyak. Sama-sama Teteh. Sudah hadir di podcast kita. Senang aku diajakin podcast. Aku yang seneng banget ya. Karena kita udah lama nggak ketemu kan, ngobrol cuma di Instastory doang. Iya, betul. Replay-replayan. Ya udah aku undang aja sekalian. Sekali lagi thank you Nana ya. Semoga nanti kuliahnya semakin lancar, semakin sukses, bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan dan cita-citamu tadi yang sangat mulia tercapai. Semoga Teteh kembali juga ya Teh. Kembali apa? Kembali Fitri. Lebaran dong. Kembali apa yang didoakan ke Teteh, kembali ke Teteh juga. Amin. Sukses semuanya, podcastnya lancar jaya. Udah dong. Wah, produsernya telat ya. Produsernya tadi bilang pesan untuk maba. Udah dari tadi, Mas. Oke, kalau gitu adik-adik di semuanya yang nonton di sini Sobat Kampus Oren, terima kasih banyak sudah dengerin kita di episode kedua ini bersama Alzena. Sampai ketemu lagi nanti kita di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentunya lebih kece lagi. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye-bye.